Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Janita Perhana, NIM 3219135. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi. Distribusi berakar dari bahasa Inggris yang distribution, yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya berdasarkan kamus Inggris adalah bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan, dan mengenani. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Jadi berdasarkan rujukan di atas, distribusi dapat dimengerti sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Di sini tidak ada penegasan bahwa produksi sebagai proses yang menjembatani menuju proses konsumsi. Selain itu, ilmu ekonomi konvensional mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak atau membantu dalam mengalih hak atas barang atau jasa tersebut berpindah ke produsen dan ke konsumen. Sekianlah presentasi dari saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pratiwi, NIM 3219136. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari rekan saya Dianita Parhana yang kedua, yaitu tentang pendapatan. Seperti yang kita ketahui, pendapatan adalah hasil kerja dari seseorang. Sedangkan menurut garis besar bahasa Indonesia, pendapatan ialah bernilai uang atau upah yang diterima seseorang setelah melakukan pekerjaannya. Seperti yang sering kita dengar dengan istilah gaji. Sedangkan menurut ilmu ekonomi, pendapatan adalah nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode. Sedangkan yang dikatakan di sini pendapatan distribusi adalah suatu proses di mana peredaran serta penyaluran harta dari yang punya kepada yang berhak menerimanya. Sekian presentasi dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Ahmad Karim, NIM 3219137. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pada bagian yang kedua, tentunya konsep distribusi pendapatan dalam Islam. 1. Konsep pendapatan distribusi. Distribusi pendapatan merupakan suatu proses pembagian sebagian hasil penjualan produk kepada faktor-faktor produksi yang ikut dalam menentukan pendapatan produk. Secara umum, distribusi itu merupakan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Produsen itu sendiri merupakan orang yang menghasilkan barang, dan konsumen itu merupakan orang yang menggunakan atau memakai barang tersebut. 1. Prinsip distribusi pendapatan. A. Prinsip keadilan atau prinsip pemerataan. 1. Kekayaan tidak boleh dipusatkan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus disalurkan kepada seluruh masyarakat. 2. Faktor produksi yang berasal dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. B. Prinsip kasih sayang dan prinsip keadilan. 1. Adanya solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam. 2. Peradaban Muslim mencapai tingkat universalitas yang sesungguhnya. C. Jaminan sosial. 1. Prinsip pokok dalam distribusi kekayaan. Kedua, prinsip menurut beberapa elemen dasar, yaitu yang pertama bahwa SDMA harus dinikmati oleh seluruh makhluk. Yang kedua, adanya perhatian terhadap fakir miskin. Yang ketiga, kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Yang keempat, tidak pernah untuk berbuat baik kepada orang lain. Yang kelima, tidak ada kekayaan harus mampu menyumbangkan harga tenaga untuk kegiatan sosial. Dan yang terakhir, keenam, larangan berbuat baik jika ingin dipuji. Sekianlah materi dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranto Octavian, NIM 3219138 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tujuan distribusi pendapatan. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang kedua membersihkan harta dan jiwa.
Yang ketiga itu membentuk manusia yang unggul. Yang keempat untuk mengembangkan harta. Sewa, upah, bunga dalam mendistribusikan pendapatan Islam. Yang pertama, sewa. Sewa tidak ada dalil yang menyatakan. Sedangkan sewa adalah tanah. Sedangkan modal adalah bunga. Yang kedua yaitu upah. Upah adalah pekerja yang bekerja untuk majikan untuk melakukan sesuatu. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah menjelaskan bahwa bayarlah upah sebelum keringat. Yang ketiga itu bunga. Larangan mengambil bunga sudah jelas dalam Islam, walaupun beberapa pendapat ulama yang berbeda. Bunga atau tambahan modal yang dipinjamkan itu adalah riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Diana Tasya, NIM 3219139. Di sini saya akan membahas tentang efisiensi distribusi pendapatan. Yang mana efisiensi itu adalah perbandingan antara input dan output, di mana input digunakan setepat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Selanjutnya yaitu ada efisiensi alokasi, menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka akan mencapai alokasi yang efisien. Tetapi tidak ada dikatakan bahwa alokasi tersebut adil. Para ekonom konvensional berbeda pendapat tentang distribusi yang adil. Yang pertama yaitu ada konsep egalitarian, yang kedua ada konsep Rawlsian, yang ketiga ada konsep utilitarian, dan yang keempat ada konsep market oriented. Dalam konsep ekonomi Islam, adil adalah tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Jadi sama rasa, sama rata. Tidak ada adil dalam pandangan Islam karena tidak memberikan insentif bagi orang yang bekerja keras. Selanjutnya, konsep ekonomi Islam juga mendorong pada upaya membesarkan endowment atau meningkatkan production possibility frontier, atau dalam konteks ini membesarkan Edgeworth box. Oleh karena itu, konsep Islam adalah mendorong terjadinya positive sum game. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai efisiensi distribusi pendapatan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Cynthia Gusti Yuliza, NIM 3219141. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai distribusi pendapatan. Poin yang keempat yaitu azas distribusi pendapatan dalam Islam. Dalam Islam terdapat dua azas. Yang pertama yaitu azas kebebasan. Azas kebebasan dalam Islam adalah percaya kepada Allah dan pada manusia. Allah adalah Tuhan sekalian alam, pengatur dan pemilik segala urusan. Hanya di tangannya lah pencipta, kematian, dan pengaturan rezeki. Yang B yaitu azas keadilan. Kebebasan mutlak sebagaimana dianut oleh paham kapitalis bukanlah ajaran Islam, karena kebebasan yang diajarkan Islam adalah kebebasan yang terikat dengan keadilan. Yang kelima yaitu dampak distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan bagian yang terpenting dalam membentuk kesejahteraan. Dampak dari distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan politik. Adapun dampak distribusi pendapatan dalam konsep ekonomi Islam yaitu yang pertama, dalam konsep Islam, perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dan bentuk proses kesadaran masyarakat dalam mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, seorang muslim akan menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.